誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai beberapa hal menarik lainnya seputar manga baku hantam Tokyo Revengers. Khususnya mengenai leak terbaru dari chapter 257. Oh iya, bocoran kali ini datangnya dari akun Twitter resmi Ken Wakui Sensei. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Namun yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu kapan pastinya bocoran ini akan keluar di dalam manganya secara langsung. Bisa saja di chapter minggu depan atau malah di chapter 258. So, bagi kalian yang tertarik dan penasaran dengan semua pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dengan topik yang pertama. Tanggal 26 Mei tahun 2022 atau tepatnya pada waktu 3 minggu yang lalu, Ken Wakui sudah pernah membuat sebuah postingan terbaru tentang potongan sketsa panel manga yang memperlihatkan wajah dari Mitsuya yang sedang tersenyum. Tentu saja hal tersebut seketika membuat para fans manga baku hantam ini menjadi sangat khawatir dan juga bertanya-tanya tentang apakah maksud dari gambar sketsa itu dan kenapa Mitsuya malah terlihat tersenyum. Padahal kereta yang dikendarai Takemichi sudah hampir menabrak dirinya dan juga semua orang lain yang ada di dalam medan tempur ini. Nah, untuk menjawab sebuah pertanyaan dasar tersebut, kami pun sudah menyiapkan beberapa kemungkinan cerita yang mungkin saja bisa terjadi. Pertama, kemungkinan besar pada chapter 257 Takemichi berhasil menghentikan gerbong kereta tua yang sebelumnya sudah dipaksa melaju dengan kecepatan penuhnya oleh Harucho Sanzu. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Mitsuya menjadi tersenyum seperti itu sebagai ungkapan rasa bahagianya karena Takemichi berhasil menyelesaikan misinya dan menyelamatkan semua orang yang ada di medan tempur ini. Bisa saja di momen itu Mitsuya berkata seperti ini, "Kerja yang bagus Presiden, aku tahu kau pasti bisa melakukannya." Itulah kira-kira jalan cerita bahagia jika yang menulis atau membuat manga ini bukan Ken Wakui Sensei. Tapi sayangnya saat ini kita semua sama-sama tahu bahwa hal tersebut sangat mustahil sekali terjadi. Karena memang pada dasarnya Ken Wakui tidak suka membuat cerita yang mempunyai akhir bahagia. Oleh karena itu muncullah kemungkinan cerita yang kedua. Bagaimana jika pada akhirnya Takemichi tetap gagal menghentikan laju kereta tua itu tepat waktu? Dan pada akhirnya memang semua orang yang ada di medan tempur tersebut akan mati terbunuh secara tragis. Tepat seperti apa yang sudah pernah terjadi di dalam vision atau penglihatan Takemichi. Nah, bisa saja senyum dari Mitsuya tersebut adalah bentuk salam perpisahan terakhir dari Mitsuya kepada kita semua. Karena di momen itu Mitsuya sudah pasrah dengan nasibnya dan yakin bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa melarikan diri ataupun selamat. Namun sayangnya lagi-lagi menurut kami kemungkinan kedua tersebut sangatlah standar sekali dan sangat mudah sekali ditebak. Bagaimana jika ternyata masih ada kemungkinan yang ketiga? Yaitu, bisa saja di chapter 257 Takemichi dan Kakucho berhasil membuat kereta tua itu berhenti dan menyelamatkan semua orang yang ada di dalam medan tempur ini dari kecelakaan tragis yang harusnya menimpa mereka semua. Tapi nyawa dari Mitsuya tetap berada dalam bahaya. Ingat, pada chapter 256 Kakucho melakukan sebuah kesalahan besar dengan cara melempar Sanzu keluar dari kereta dan membiarkan Sanzu pergi tanpa pengawasan. Nah, karena Sanzu adalah seorang psikopat yang gila, kami yakin rencana Sanzu tidak akan berhenti sampai di sini saja. Apalagi saat ini kita sama-sama tahu bahwa Sanzu mempunyai hubungan dengan seorang time leaper lainnya. Walaupun rencana pertamanya ini gagal, pasti Sanzu masih memiliki rencana cadangan gila lainnya. Jadi bukan suatu hal yang mustahil jika pada chapter minggu depan, Sanzu kembali berhasil menyusul Takemichi dan berniat untuk membunuh Takemichi lagi. Namun kali ini Mitsuya berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan Takemichi. Ya, apapun itu, yang jelas pada potongan sketsa panel manga ini, ekspresi yang ditunjukkan Mitsuya benar-benar sangat mencurigakan. Bagaimana jika di momen itu Mitsuya mengatakan sebuah kalimat yang sama dengan Draken kepada Takemichi, yaitu, "Please take care of Mikey," atau "Tolong jaga Mikey." Namun, Oji-san tegaskan sekali lagi ya, karena gambar Mitsuya tersebut hanya sketsa, maka tidak ada satupun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mitsuya pada chapter 257 atau 258. Selanjutnya, kini kita masuk ke bocoran yang kedua. Selain sketsa dari akun Twitter resmi Ken Wakui, kami masih memiliki 2 buah bocoran lagi yang bersumber dari 3 panel manga
yang sudah banyak beredar di internet sejak 1 jam yang lalu. Di mana pada panel pertama ini kita diperlihatkan sebuah scene yang luar biasa gila. Dari judul dan thumbnail harusnya kalian sudah bisa tebak kan? Yap, benar banget. Pada chapter 257 akhirnya sahabat sejati dari Kakucho, yaitu Izana Kurokawa muncul di tengah medan tempur ini. Walaupun tidak jelas apa yang terjadi di sini, tapi secara garis besar Oji-san bisa kasih sedikit gambaran kepada kalian semua. Di mana pada momen ini Kakucho sudah sadar bahwa seberapa keras mereka berdua mencoba, pasti Takemichi dan Kakucho tetap tidak akan pernah bisa menghentikan laju dari gerbong kereta tua ini tepat waktu. Oleh karena itu dengan cepat Kakucho pun langsung membuat sebuah keputusan bahwa Kakucho akan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan semua orang yang ada di medan tempur ini. Untuk caranya bagaimana kita tunggu saja ya sampai chapter lengkapnya keluar di hari Selasa nanti. Namun yang pasti, setelah berhasil melempar keluar tubuh Takemichi dari dalam gerbong kereta tua ini, Kakucho pun tiba-tiba saja batuk dan langsung mengeluarkan banyak sekali darah dari dalam mulutnya. Yap, kurang lebih sama persis dengan apa yang sudah kami bahas pada video breakdown 2 hari yang lalu. Di mana pada video kemarin kami sudah sampaikan bahwa luka dari Kakucho sangat mirip sekali dengan luka yang diterima oleh Draken dan juga Baji. Walaupun keduanya masih mampu bertahan dan masih sanggup bertarung dengan sekuat tenaganya, namun pada akhirnya Baji dan Draken pun tetap harus mati permanen karena kehilangan banyak darah. Nah, di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja muncul Izana Kurokawa tepat di belakang tubuh Kakucho. Di momen ini Izana pun dengan tenang memberi semangat kepada Kakucho dan membantu meyakinkan Kakucho dengan berkata seperti ini. Ternyata tanpa kehadiranku maka semuanya malah menjadi kacau balau seperti ini. Tidak hanya sampai di situ, di panel selanjutnya Izana pun kembali melanjutkan perkataannya. Tapi tenang saja Kakucho, seperti biasanya aku pasti akan selalu membantumu. Atau aku akan memberikan semua kekuatanku kepadamu. Setelah mendengar semua bisikan Izana Kurokawa di sampingnya, seketika kepanikan Kakucho pun hilang dan dirinya mulai menjadi tenang. Entah apa yang terjadi selanjutnya, yang jelas pada panel ini terlihat Kakucho yang akhirnya menutup matanya dan menangis sambil berkata, "Terima kasih Izana, dengan ini semuanya akan baik-baik saja. Selanjutnya giliranmu Takemichi." Wow, gila banget ya. Sebenarnya jika mau diteruskan bakalan panjang banget narasinya. Tapi karena chapter resminya belum keluar, maka kali ini Oji-san harus sudahi video ini tepat sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。